saya Bungundar Pevida dan kali ini saya ingin mewawancarai orang-orang yang relate banget sama FOMO atau Fear of Missing Out nih. Dan kalian pengen tahu kan? Sama saya juga, dan ayo kita intip buat orang-orang yang wawancara. Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku, dan samping aku ada orang nih, wanita cantik. Siapa namanya kak? Perkenalkan. Halo, nama aku Alicia Wadana. Saya di sini sebagai narasumber. Hai Kak Cia. Nah, di sini aku pengen nanya-nanya nih sedikit sama Kak Cia tentang pandangan Kak Cia dari apa sih pandangan Kak Cia tentang FOMO? FOMO itu sendiri kan, kalau dari pandangan aku tuh kayak orang yang suka ngikutin orang lain dari segi gaya hidupnya atau apapun segala macam ya, maupun di sosmed ataupun di real life ya. Nah, Kak Cia pernah nggak sih ngalamin FOMO? Apa sering nih? Kadang kan kita juga para cewek-cewek apalagi ya sering banget di media sosial apa di real life ngalamin FOMO. Nah, kalau Kak Cia sendiri pernah nggak ngalamin FOMO? Kalau ngalamin FOMO sih pernah ya, karena kan manusiawi. Kalau enggak, benar enggak? Iya bener banget ya sih. Kalau dari aku sih pernah ngalamin FOMO. Nah, FOMO-nya sering di media sosial apa di real life nih, Kak Cia? Kalau di sosmed sih enggak ya, karena kayak apa ya, capek buat ngikutin gaya hidup orang lain gitu loh. Oh, betul sih. Kadang kan kita juga capek yang lihatnya kayak yang harusnya segini tapi malah kita kalau ngikutin orang ya susah ya. Nah, aku ada next pertanyaan nih Kak Cia. Kak Cia, FOMO itu ngerugiin diri sendiri nggak sih? Apa pernah sebelumnya aku FOMO nih sama orang tapi kayak ngerugiin diri aku, entah itu dari budget atau dari apapun itu? Kalau rugi, plus ada plusnya juga sih, nggak cuma minusnya doang. Kalau plusnya kan kayak kita kelihatan setara sama yang orang, apa sih, kayak orang yang saya ikuti gitu loh. Kalau ruginya kayak apa ya, pengen ngikutin gaya mereka, cuman kayaknya gue lagi low budget deh, cuman karena terpaksa. Kapasitas di budget Iya, aja ya Kak Cia. itu aja udah rugi banget. Kayak kita juga relate ya sama itu. Nah, ini last question kali ya. Gimana sih cara ngatasin FOMO menurut Kak Cia sendiri? Mengatasi FOMO, memperkecil ini sih pertemanan, karena kalau kita memperbanyak pertemanan tuh kayak kita juga ribet dan kita juga harus menyesuaikan gaya mereka gimana. Jadi mending memperkecil pertemanan, satu atau dua orang pun itu juga udah cukup. Yang penting ya nggak gimana lah. Oh, itu menurut pendapat Kak Cia. Iya. Jadi mungkin ini pendapat Kak Cia, dan ini question terakhir ya dari aku, dan terima kasih semuanya udah mau nonton, dan dadah, sampai ketemu di lain waktu. Halo semuanya, bertemu lagi nih sama aku, dan di samping aku ada narasumber selanjutnya nih, dan bisa perkenalkan diri dulu kakak cantik. Halo semuanya, kenalin nama aku Chelsea Valerina. Aku di sini sebagai narasumber. Nah, halo Kak Chelsea. Halo. Nah, aku tuh pengen tanya nih, kan zaman sekarang tuh banyak banget nih orang-orang yang FOMO ya. Apa sih pendapat Kak Chelsea sendiri tentang FOMO? FOMO itu kan sifat nggak mau ketinggalan ya. Menurut aku itu sebenarnya sifat yang punya sisi negatif dan positif juga, karena di zaman sekarang dengan perkembangan yang teknologi dan lain-lainnya itu harus kita ikutin, dan sisi negatifnya juga ada, karena kalau kita keseringan ngikutin orang, apalagi kalau ngikutin dalam hal yang negatif, itu kan juga nggak baik gitu. Nah, betul banget nih. Kalau Kak Chelsea sendiri pernah nggak sih FOMO gitu? Pernah sih, pasti semua orang pernah
nggak sih aku rasa. Iya, relate sih ya, apalagi terutama wanita kan. Pernah FOMO di media sosial atau di real life nih kak? Kalau kebanyakan di media sosial sih, apalagi kalau kita udah buka Instagram itu menurut aku kan Instagram itu tempat orang buat pamer nggak sih. Iya, betul Kata banget, lainnya, kata kasarnya itu buat pamer. Betul sekali. Apalagi kita ngeliat postingan orang yang kayak, ih dia cantik banget nih, gitu. Iya. Relate sama kehidupan para wanita yang pengen seperti itu juga. Nah, menurut Kak Chelsea nih, FOMO tuh merugikan Kak Chelsea sendiri nggak sih? Sebenarnya ada juga sih sisi merugikannya, karena kalau kita terus-terusan ngikutin orang lain atau selalu nggak mau ketinggalan, itu pasti capek juga. Karena kalau misal dalam hal kita selalu pengen kayak mereka, dan kalau misal kita nggak punya budgetnya atau gimana, itu kan juga ngerugiin kita sendiri. Apalagi kalau sampai kita udah berani memaksa gitu, misal sampai pinjol atau gimana, itu kan pasti merugikan diri sendiri. Betul kan? sekali. Nah, ada kan beberapa orang yang pinjol untuk kesenangan diri Ya. sendiri, ya kan? Nah, menurut pandangan Kak Chelsea, gimana sih cara mengatasi FOMO itu sendiri? Cara ngatasinya gimana ya? Menurut aku kita milih-milih aja sih, maksudnya kayak kalau misal kita rasa kita nggak perlu untuk melakukan itu, atau nggak penting-penting banget gitu, ya udah gitu, nggak usah terlalu ngikutin mereka gitu. Betul banget tuh Kak Chelsea. Nah, ada lagi yang ingin disampaikan mungkin? Udah sih itu aja. Dan apalagi kalau FOMO dalam hal negatif ya, Itu gak baik banget sih ya kan? untuk zaman sekarang ini itu nggak baik, dan kalau bisa jangan. Ya, itu merugikan diri kita dan diri orang lain mungkin ya kan. Nah, itu saja dari narasumber kita, dan untuk semuanya terima kasih sudah menonton. Dadah. Nah, Hormisa, itu tadi beberapa narasumber yang aku habis wawancara nih. Dan menurut kalian yang punya opini sendiri tentang apa sih FOMO itu, bisa langsung komen di kolom komentar ya. Dan terima kasih semuanya.